Ya, selamat malam Bapak Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah TPI Benowo pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk bertatap muka dalam ibadah TPI Benowo pada malam hari ini. Tuhan berikan pada kami sarana melalui ibadah online, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan memimpin setiap kami, menolong setiap kami untuk memahami maksud dan rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kami, orang yang percaya kepadamu. Maka kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin kami pada kebenaran-Mu dan yang boleh menolong kami juga untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-31, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Mazmur pasal yang ke-31, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Bapak Ibu Sang Terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana berbicara tentang cinta adalah suatu hal yang tidak asing di telinga kita. Cinta adalah salah satu faktor internal yang mendorong setiap orang dalam melakukan berbagai hal. Kita tahu bersama bagaimana cinta itu mampu membuat orang melupakan segala kesulitan untuk dapat menyenangkan orang yang dicintainya. Cinta juga mampu membuat kesulitan dapat dilalui dengan penuh sukacita dan tanpa beban. Orang akan berusaha untuk menyenangkan hati orang yang dicintainya. Seseorang akan berusaha untuk dapat melakukan apapun itu ya dengan penuh sukacita tanpa beban kepada seseorang yang dicintainya. Cinta akan terus mendorong seseorang untuk rela berkorban demi orang yang dicintainya. Sehingga cinta itu tidak hanya berbicara tentang satu ungkapan ataupun kalimat yang indah, tetapi cinta itu berbicara tentang sebuah tindakan. Orang akan rela berkorban demi orang yang dicintainya. Tentu kita pun pernah merasakan dorongan cinta seperti itu Bapak Ibu, benar? Namun apakah yang kita cintai saat ini? Apakah kita sudah mencintai hal yang benar dalam kehidupan kita? Tentu mungkin kita mengatakan, ya, aku mencintai keluargaku. Aku mencintai pekerjaanku. Aku mencintai hal apapun yang ada di dalam diri dan kehidupanku. Tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah apakah yang kita cintai saat ini? Apakah kita sudah mencintai hal yang benar di dalam hidup ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat bahwa banyak hal di dunia ini yang berusaha mendapatkan cinta kita. Baik itu hal yang kelihatan maupun hal yang tidak kelihatan. Ada orang yang sangat mencintai kekayaan, yang akan mengerahkan seluruh hidupnya untuk mendapatkan kekayaan. Sehingga tidak heran jika mereka bekerja siang dan malam tanpa henti. Untuk apa? Untuk memperoleh kekayaan yang dapat memuaskan mereka. Istilahnya ada orang yang sampai banting tulang, walaupun tulangnya tidak dibanting Bapak Ibu, tetapi dia mengarahkan seluruh tenaga, energinya, fokusnya adalah bagi kekayaan. Bagaimana saya memperoleh kekayaan lebih, dan lebih lagi, yang tujuannya adalah bagi
kepentingan, dan pemuasan diri sendiri. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, ada pula orang yang mencintai apa yang dinamakan dengan prestasi. Sehingga dia rela belajar terus menerus. Demi apa? Demi mencapai prestasi tertentu. Tidak heran dengannya Bapak Ibu, mereka akan rela mengeluarkan banyak biaya ataupun tenaga serta waktu untuk sebuah prestasi yang tujuannya sekali lagi adalah bagi kepuasan dan kebanggaan diri. Dan masih banyak hal di dunia ini yang sebenarnya Bapak Ibu kita cintai. Kita mencintai hobi kita. Tidak heran kita boleh memfokuskan perhatian kita untuk hobi kita. Bagi apa? Sekali lagi bagi kesenangan, bagi kepuasan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi banyak hal di dunia ini yang sebenarnya kita cintai. Di mana hati kita terpaut pada dunia ini dan rela mengerahkan seluruh hidup kita untuk meraihnya. Pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, apakah cinta kita kepada Tuhan sudah membuat kita berjuang seperti itu? Dan bahkan lebih lagi, apakah kasih kita kepada Tuhan sudah membuat kita untuk terus berjuang? Tentunya bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan kuasa Tuhan. Tetapi kita mau terus. Dalam arti kata bagaimana kasih cinta kita kepada Tuhan semakin hari itu semakin bertambah. Semakin hari boleh semakin meningkat. Apalagi ketika kita merenungkan, ketika kita menghayati akan cinta Tuhan yang besar bagi kehidupan kita. Dia yang rela berkorban, dia yang rela mati untuk menggantikan seharusnya kita yang binasa. Tetapi oleh pengorbanannya kita memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaannya apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Adakah ketika kita menyadari akan hal ini, kita didorong, kita mempunyai hasrat untuk berjuang di dalam kekuatan kuasa Tuhan, mencintai Tuhan, mengerahkan seluruh hidup kita, perhatian kita bagi kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ataukah sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita lebih mencintai dunia ini? Ya, kalau kita mau pikir-pikir, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita memang lebih mencintai dunia ini. Perjuangan yang kita lakukan untuk hal-hal yang sementara di dunia ini Bapak Ibu lebih besar daripada perjuangan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sulit sekali mengeluarkan uang, contohnya Bapak Ibu ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Padahal untuk membeli barang-barang yang kita inginkan tidak perlu waktu lama untuk mengeluarkannya. Kita sulit sekali memberi waktu kita untuk pekerjaan Tuhan. Padahal Bapak Ibu, memberi waktu untuk melakukan hobi itu sangatlah mudah. Kita akan menemukan banyak alasan untuk tidak terlibat di dalam pelayanan. Karena apa? Pikirnya kita, pelayanan akan mengambil waktu kita untuk bekerja, untuk melakukan hobi, dan lain sebagainya. Semua itu karena apa Bapak Ibu? Karena kita cinta kepada dunia ini lebih besar daripada cinta kita kepada Tuhan. Mari pada malam hari ini seperti apa yang firman Tuhan katakan tadi dalam Mazmur. Adakah kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Adakah kita boleh menunjukkan suatu hidup yang mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini?
Kita tidak mungkin secara bersamaan Bapak Ibu mencintai Allah dan mencintai dunia ini. Mungkin kita berpikir ya mencintai Allah 50%, dunia ini 50%, kan imbang. Tetapi ingatkah kita apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Dia mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dia menginginkan Bapak Ibu totalitas kasih kita kepada Dia. Bukankah di dalam 10 hukum-hukum yang pertama dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bukankah Allah-Allah lain yang ada di sekitar kita, itulah yang kita cintai. Itulah yang kita kasihi. Mungkin berhala tidak berupa patung yang kita sembah. Tetapi berhala-berhala zaman ini Bapak Ibu mampu membuat kita berpaling dari fokus mengasihi Tuhan kepada mengasihi apa yang kita cintai di dunia ini. Mungkin itu pekerjaan, mungkin itu harta dunia, mungkin itu kedudukan, mungkin itu keluarga, mungkin itu hobi kita, dan hal-hal yang lain yang menggeser posisi Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Itulah berhala yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan ini. Kalau kita mencintai dunia, Bapak Ibu, tidak mungkin kita benar-benar mencintai Allah. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita mengatakan aku mencintai Tuhan, tetapi kita masih mengasihi, mencintai, lebih memberikan fokus perhatian kita kepada hal yang sementara di dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu, pernyataan itu bisa dikatakan kita tidak benar-benar mencintai Tuhan. Mungkin karena Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi pada kesempatan malam hari ini, kita mau introspeksi kehidupan kita. Kita mungkin pernah salah jatuh cinta. Kalau kita pikir-pikir ya, kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk melakukan hobi kita. Sedangkan untuk beribadah, untuk saat teduh, untuk membaca firman Tuhan, seolah-olah tidak ada waktu bagi kita Bapak Ibu. Kita lebih memberikan perhatian kita, waktu kita, untuk mengejar apa yang sementara di dunia ini. Tetapi kita memberikan waktu yang sangat sedikit, bahkan mungkin yang sisa-sisa dari waktu yang kita miliki, untuk kita berpikir tentang kekekalan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah salah jatuh cinta kepada dunia. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita, kita belum terlambat untuk bertobat, untuk berbalik kepada Dia. Dengan mengingat kembali bahwa cinta Allah kepada kita jauh lebih besar dari apapun juga. Maka pantaskah kita tidak mencintainya kembali Bapak Ibu? Apa yang kita bisa harapkan dari mencintai dunia yang sementara ini? Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya? Tentu tidak ada Bapak Ibu, tidak ada gunanya. Segala apa yang kita kejar di dunia ini, sekali lagi tidaklah bernilai kekal. Kita akan tinggalkan suatu saat ketika kita harus meninggalkan dunia ini di dalam kematian. Hanya iman kepada Yesus sajalah yang menghantarkan kita ke pangkuan Bapa di dalam kemuliaannya yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh pada malam hari ini merenungkan kembali. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak baik, biarlah kita boleh tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam persekutuan kita, baik secara pribadi, di dalam mesbah keluarga, maupun di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti. Karena apa Bapak Ibu? Mengejar dunia ini tidak akan pernah memberikan kepuasan. Tetapi hanya Tuhanlah
yang memberikan kepuasan di dalam hati kita. Ketika kita mencari Dia, ketika kita belajar untuk mengasihi Dia lebih dari segalanya. Sekali lagi saya bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-23a saja Bapak Ibu dikatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Kita adalah orang yang dikasihinya, dan biarlah kita boleh belajar pada malam hari ini dan seterusnya, belajar untuk mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang tertunduk malu Tuhan di hadapan-Mu. Kami yang mengaku kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami yang mengaku bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Sesungguhnya kami adalah hamba dunia yang hanya melayani diri sendiri Tuhan, tanpa memikirkan ataupun memberi sedikit perhatian kepada Engkau, kepada hal-hal yang bersifat kekal adanya. Tapi firman Tuhan malam hari ini menolong kami, kasihilah Tuhan, hai engkau orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih karena kami adalah orang-orang yang berbagian di dalamnya, yang telah menerima pengampunan, yang telah menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi Engkau, mengasihi, mencintai Engkau selalu di dalam kehidupan kami. Hingga saatnya kami akan bertemu muka dengan Engkau Tuhan, di dalam kekekalan, di dalam kerajaan-Mu. Kuatkan, teguhkan kami, menghadapi dan melewati masa-masa sulit Tuhan. Kami mau tetap mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan, sebab Engkaulah sumber pengharapan di dalam kehidupan ini. Terpujilah akan Engkau, berkati saudara-saudara kami di ibadah TPI Wiyung pada malam hari ini, yang mengikuti ibadah, kiranya Tuhan yang boleh menolong dan menyertai, memberkati kami semua di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.